Buku Scouting for Boys ini telah berusia lebih dari 100 tahun. Namun demikian, isi dari buku ini masihlah relevan dengan situasi anak-anak muda di dunia dewasa ini. Ketika kepramukaan tampak kurang berhasil atau gagal, ini disebabkan karena kita telah menyimpang dari sistem yang dicontohkan oleh Baden Powell. Mengapa? Kita telah gagal memberikan kepercayaan dengan tanggung jawab kepada para pemuda-pemuda kita. Kita telah menjadikan kepramukaan hampir sama dengan pelajaran di sekolah. Ini bukan merupakan cara hidup berpetualang yang menggembirakan, seperti apa yang dimaksud oleh Baden Powell. Anak laki-laki, terutama yang telah mencapai usia dewasa, membutuhkan tantangan bagi kekuatan pikiran, tubuh, dan semangatnya. Kepramukaan dapat memberikan tantangan tersebut jika kita memanfaatkannya dengan benar. Lately, each scout should ask, have I done my daily task? Have I kept my own? Kata pengantar Baden Powell pada buku Scouting for Boys. Aku dahulu juga seorang anak. Waktu terbaik yang aku alami sebagai seorang anak laki-laki ialah ketika aku sebagai penjelajah laut berlayar di sekitar kepulauan Inggris dengan keempat saudaraku. Kami bukanlah pandu laut atau pramuka bahari yang sesungguhnya, karena pada waktu itu pandu laut belum ada. Kami mempunyai perahu layar sendiri yang kami diami dan kami gunakan untuk menjelajah lautan. Dalam semua musim maupun dalam kondisi cuaca yang bagaimanapun juga, kami mengalami waktu yang baik dan menyenangkan dengan tidak mempedulikan betapa besar kesukarannya. Kemudian sebagai seorang siswa, pada waktu liburan, aku sering memandu di hutan-hutan, menangkap kelinci dan memasaknya, mengamati burung, mengikuti jejak binatang, dan sebagainya. Ketika aku menjadi tentara, dengan tak jemu-jemu berburu di rimba, di India dan Afrika, dan hidup di antara orang-orang yang tinggal di dalam hutan di Kanada. Selanjutnya, aku betul-betul telah memandu dalam pertempuran di Afrika Selatan. Ya, memang aku telah mengalami serta menikmati banyak pengalaman dalam kehidupan. Timbullah dalam pikiranku, mengapa anak-anak yang tinggal di rumah tidak mengenyam hidup seperti ini juga? Aku tahu bahwa tiap anak laki-laki yang benar berdarah merah sangat gemar akan pengalaman atau petualangan dan hidup di alam terbuka. Oleh karena itu, aku menulis buku ini untuk menunjukkan kepadamu bagaimana cara menjalankannya. Ketahuilah olehmu anak-anak, bahwa di seluruh dunia ini tidak hanya ada ratusan ribu, bahkan lebih dari 3 juta pandu dan pramuka. Tentu saja, seseorang tidak dapat mengharapkan dalam sekejap mata akan menjadi ahli penembus rimba
dengan tidak mempelajari dahulu beberapa kecakapan yang sukar yang harus dimiliki oleh seorang penempuh rimba. Apabila kamu mempelajari buku ini, kamu akan menjumpai petunjuk-petunjuk yang memberikan pedoman kepada kamu. Dengan demikian, kamu dapat belajar sendiri tanpa seorang guru yang memperlihatkan kepadamu bagaimana caranya. Kemudian ternyata bahwa tujuan menjadi seorang pandu atau pramuka yang cakap dan efisien tidak hanya memberikan kepadamu kesenangan dan pengalaman yang hebat saja. Seperti halnya orang-orang penempuh rimba, orang-orang yang membuka hutan, dan perintis-perintis yang kamu ikuti, kamu hendaknya mempersiapkan diri untuk membantu negaramu, dan bagi orang lain yang memerlukan pertolongan. Itulah yang dilaksanakan oleh orang-orang yang utama. Seorang pandu atau pramuka sejati dipandang oleh anak-anak lain dan orang dewasa sebagai orang yang dapat dipercaya. Seorang yang tidak akan mengecewakan waktu menjalankan tugas dan kewajibannya. Bagaimanapun besarnya bahaya, seorang yang riang gembira, bagaimanapun kesukaran yang harus dihadapi. Di dalam buku ini, aku utarakan segala yang perlu membuat kamu menjadi seorang pandu dan pramuka utama sebagaimana tertera di atas. Oleh karena itu, bacalah buku ini secepatnya. Kerjakanlah semua yang sudah kamu pelajari, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan mengalami waktu yang menyenangkan seperti yang sudah pernah aku alami sebagai seorang pandu.